Kekurangan mendasar kita adalah takut pada kata, pada huruf 4 SEKS. Kita kerjain tiap hari tapi kita takut ngomonginnya. Padahal itu kan adalah bahagian daripada kemanusiaan itu sendiri. Saya nggak mau mengomentari tentang film itu karena saya tidak setuju bahwa film layar lebar dianggap sebagai sarana pendidikan gitu ya, seks anak. Oke. Jadi kita alergi pada kata-kata itu sehingga kita terjebak pada bencana yang kita tidak sanggup menanggungkannya sekarang ini gitu. Jadi itu satu. Yuk buka pikiran, buka hati gitu ya, buka jiwa. Ini kenyataan hidup. Kalau ditanya ini tanggung jawab siapa? Anda semua, bapak-bapak. Itu dulu. Bapak-bapak nggak berani ngomong ini kepada anak-anaknya. Bapak-bapak tidak meletakkan dasar pendidikan seksualitas anak-anaknya. Bapak-bapak merasa sebagian besar dia adalah pencari nafkah, bukan dia suami, dia ayah, dia bertanggung jawab tentang pendidikan seksualitas anaknya. Nggak diserahkannya kepada gadget, kepada yang lain-lain. Gadget dikasih ke anak, yang ini nggak dibahas. Jadi begitu anak sampai pada usia di mana dia sexually active, ya, menjelang balik, dia berayah ada, berayah tiada. Ayahnya kasih pengganti ayah yang lain. Apa pengganti ayah itu? Inilah ayahnya anak-anak. Dan ini juga lah ibunya anak-anak. Begitu anak-anak sexually active ditarik ini, ya dia kacau balau lah. Bagaimana? Inilah kasih sayangnya, inilah cintanya, inilah gurunya, inilah semuanya. Dia dipisahkan daripada ibu angkatnya ini karena ibu kandungnya dan ayah kandungnya nggak pernah hadir dalam pengasuhan dia. Jadi seksualitas adalah sesuatu yang nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena ya nih, kalau bicara seksualitas bukan seks urusan kelamin. Itu yang sininya mesti diganti dulu. Seks itu bukan urusan kelamin, seks itu urusan kelengketan. Kelengketan apa? Attachment jiwa ke jiwa. Dari mana? Cukup nggak anak itu mendapatkan susu ibunya? Bukan hanya lengket dari kulit ke kulit, tapi dari jiwa ke jiwa. Itu bayi masih merah 3 bulan, udah ditinggal. Matanya masih jereng. Ya, dia nggak melihat wajah ibunya, tidak melihat wajah ayahnya. 1 tahun sambil disuapin sama pembantu, nih gadget di tangan anak. Jadi dia nggak punya rasa aman, ya, nggak kukuh di dalamnya, tidak mendapatkan kasih sayang yang sebenarnya. Itu seksualitas. Jadi jangan salah tangkap gitu. Nah sekarang kita belangsak begini ya. Berapa banyak anak kita ibu dan bapaknya berganti menjadi ini. Dan ini ketika dicabut mereka belangsakan. Luar biasa. Jadi kita sekarang berkaca pada diri kita sendiri. Maka kekurangan ini diambillah oleh orang kreatif, orang yang punya uang, orang yang punya modal. Dia buat film, dia tahu pangsa pasar ini besar sekali. Nah sekarang gitu, udah kebiasaan dengan ini, maka tadi yang saya bilang 51-91% data saya terhadap ibu-ibu muda. Ribuan, saya lagi lupa 2000 sekian, nanti datanya bisa dicek lagi. Saya pakai kuesioner yang disebarkan sebelum seminar saya berlangsung, dari mulai Desember sampai April, akhir April. Itu rata-rata ibu-ibu di daerah-daerah terpencil, katakanlah Gayo Lues sana, ya, pojok-pojok Sidoarjo, dan banyak itu kota kecil di Padang, misalnya di atas Bukit Tinggi, itu ngasih handphone ke tangan anaknya usia 2-6 tahun. Can you imagine? Gimana tuh gangguan kerusakan segala-galanya. Jadi sekarang kan beredar tuh viral ya, pasien di rumah sakit jiwa yang begini terus. Itu belum apa-apa. Terus anak yang di Singapura tuh nggak ya, di apartemen. Terus dia, kalau ibunya nggak kasih, dia mau bunuh diri, terjun dari situ. Itu viral banget ya. Tapi apartemen di Singapura sudah menyiapkan tempat untuk anak terjun. Kalau di situ, gitu. Nah orang tuh nggak mengerti bahwa sebetulnya ketidakhadiran ibu dan ketidakhadiran ayah diganti dengan gadget. Ketika gadget diambil, anak itu merasa ibunya yang diambil, ibu angkatnya ini yang diambil, gitu.
Terus kita mau bicara ketahanan keluarga dari mana? Mau bicara seksualitas dari mana? Dasarnya seksualitas itu attachment. Nah, kalau kita kembali ke agama kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita telah memberikan Tuhan lain kepada anak kita. Ya kan? Dari mana ibadahnya, dari mana yang itunya, boro-boro kita ngajarin Dajjal ya Ma'juj ya. Ini kapan Nabi Isa turun, bacaan apa yang doa apa yang dibaca terakhir sholat biar terhindar daripada semua bencana Dajjal itu. Boro-boro orang Allah aja nggak hadir, yang hadir kan ini sama semua pengaruhnya itu. Terus proses di otaknya terjadi seperti itu tadi gitu. Jadi semua dampak negatifnya itu sekarang kita lagi panen. Kita panen besar dari kesalahan kita sendiri. Terus kalau misalnya orang akan memanfaatkan kita, memang kita buka pintu seluas-luasnya. Jadi tahapan perkembangan seksualitas itu dimulai dari tadi 0 sampai 18 bulan, sampai 2 tahun. Anak itu cukup menyusu apa enggak? Ya, dapat kasih sayang dan perhatian apa enggak? Ya, dapat pendisiplinan komunikasi apa enggak? Jadi kok 18 bulan anak itu misalnya dia mimi terus dia gigit, itu ibunya harus bilang mau mimi apa mau gigit gitu. Itu belum tentu anak itu dapat karena udah ganti dengan perahan susu ibunya penuh kulkas. Attachmentnya dari mana? Dari kecil sudah risau, matanya masih jereng, orang yang datang berganti-ganti. Bapaknya mungkin kurang sentuhan. Yang kita kejar materi. Sekarang anak itu 7, 8 tahun, 10 tahun, yang kita udah dengar itu, ya lihat bagaimana ibunya, bagaimana bapaknya, ya bagaimana perkembangan seksualitasnya. Anak-anak di bawah pas 7 tahun ya, yang diperintahkan di agama kita, kalau dia mulai dari 7 diajarin baik-baik, tentang agamanya 10 nggak bisa pukul. Itu hadir nggak orang tuanya untuk mengontrol itu? Sementara ini udah di tangan. Ya kan? Nah, pada usia 7 tahun ke atas dalam perkembangan seksualitas, seorang anak harus hadir ibunya yang perempuan, karena dia lagi mengidentifikasi ibunya. Yang ada ibu pengganti. Jadi dia mengidentifikasikan dirinya sama orang itu pulang. Apa yang terjadi? Anak laki-laki perlu mengidentifikasikan dirinya sama ayahnya, adanya sopir yang memberikan dia kasih sayang, perhatian, yang jemput, yang antar. Terus dia mengidentifikasikan dirinya pada siapa? Akan ada 10 2 garis biru atau 1000 film itu kesempatan untuk memanfaatkan celah pasar yang besar ini untuk dimanfaatkan dari segi itu dari segi ininya. Kenapa? Karena kita bikin celuk itu besar sekali. Itu sih menurut saya gitu loh. Kalau mau itu, saya cuma menghimbau ayah pulang ke rumah. Anda bukan hanya pencari nafkah, Anda penentu garis-garis besar haluan keluarga, GBHK. Dan Anda adalah laki-laki pilihan, karena kok tidak sperma Anda bisa membuahi, Anda tidak pernah punya anak. Banyak banget laki-laki di luar sana yang gak sempat punya istri dan gak dikaruniai anak. Kita laki-laki pilihan. Ibu-ibu juga begitu. Saya dan ibu-ibu yang punya anak, ibu-ibu pilihan. Karena sel telurnya bisa dibuahi. Banyak banget di luar sana. Jangankan punya anak, ya, kawin aja dulu, masih majang di sosial media. Kalau ketahanan keluarga ini tadi kita dengar tuh, secara hukum kita bisa udah, secara undang-undang, ya kan, segala macam. Tapi kan undang-undang saja tidak cukup. Anak-anak itu tidak bersuara. Mahasiswa kita kok ada persoalan sosial tidak bersuara, karena dari kelas 4-6 SD mereka udah lihat pornografi. Back to tahun 1998 itu 67% baru. 2002 itu 67% anak kelas 4 sampai 6 SD lihat pornografi. Sekarang kalaupun ada yang mau ngaku bilang enggak, itu cuma 3%. Jadi 97%. Bayangkan dengan hasil penelitian kita tadi, penyusutan otak depan 4,4%. Mau panen apa kita?